Dan nama baik ini saya tidak mau tercoreng oleh oknum yang katanya pengacara, lalu menyebut bahwa meninggalnya ini karena podcast. Apalagi dikaitkan misalnya kalau itu benar, diduga podcast terkait dengan Agus. Karena saya tahu urusan Agus dalam pikiran dia iya, tapi tidak akan mengganggu kesehatannya. Karena saya tahu ada banyak kasus yang lebih berat daripada dia, daripada urusan Agus, itu bisa diselesaikan. Dan di Indonesia ini 2 pengacara yang dilaporkan, di atas 10 laporan itu hanya kami berdua. Dia dilaporkan oleh kejaksaan ratusan, walaupun satu institusi. Saya juga dilaporkan di 12 laporan polisi, tapi kami tegar. Jadi pernyataan Ibu Fioruci Pangkaraya, terima kasih sudah abang luruskan, dan tolong abang luruskan lagi. Karena itulah di sini saya sampaikan, ingat ini ya, jangan lagi besok ada kata-kata itu. Apa kata Ibu Fioruci? Apa kata orang dekat almarhum di sini, para LQ lover? Mereka mengatakan bahwa meninggalnya Pak Arifin Lim, itu kata Ibu Fioruci, istrinya, bukan karena shock, bukan karena terkejut lalu terganggu kesehatan atau jantungnya terhenti gara-gara ada podcast donasi Agus Salim untuk Agus, maksudnya dialihkan ke NTT, itu nggak ada. Jadi sebab musabab meninggalnya almarhum adalah memang gagal ginjal stadium 5 yang dalam tahap recovery, penyembuhan dari infeksi, untuk nanti dilakukan cangkok ginjal ke Cina. Itu yang benar. Jadi tidak ada hubungannya dengan urusan Agus Salim. Dan urusan Agus Salim ini, kalaupun ada kuasa dari Agus Salim, itu diberikan kepada Pak Arifin Lim. Pertanyaannya, apakah LQ Indonesia Law Firm akan meneruskan ini, membantu urusan Agus Salim atau tidak, saya tidak tahu. Silakan kalian tanya. Tapi menurut saya, tolonglah urusan Agus Salim yang sudah 4 bulan tidak berobat, terus kasusnya melebar kemana-mana, terjadi saling lapor. Bahkan saya ditunjuk Pak Arifin Lim ya, saya ditunjuk oleh Pak Arifin Lim sebagai kuasa hukum beliau, sebagai terlapor dari Adinda Herwanto. Saya juga ditunjuk oleh Pak Arifin Lim, kuasanya masih ada di saya, sebagai kuasa hukum dari Pak Arifin Lim dengan posisi sebagai pelapor terhadap Adinda Herwanto. Dan dua-dua itu saya terima dengan baik, dengan catatan bahwa saya mengarahkan bagaimana mereka berdamai. Ternyata pikiran-pikiran saya masuk di pikiran dari Pak Arifin, dan Pak Arifin Lim ternyata berpikir dalam, dan dia akhirnya mengatakan kepada saya, "Bang, tolong hubungi Pak Herwanto, tolong hubungi Mbak Ricky Sitohang, tolong hubungi Novi. Saya ingin duduk bareng dan damai dengan mereka." Ini kata-kata dia dan bukan kata-kata saya. Dan itu bisa kalian konfirmasi kepada Bang Ricky. Apakah benar saya sudah bertelepon dengan beliau? Benar, 3 kali lebih saya telepon Bang Ricky. Apakah benar saya telepon Adinda Herwanto? Benar saya telepon, silakan konfirmasi. Dan baik Bang Irjen Pol Ricky Sitohang abang kita, baik Herwanto adik saya, sudah sepakat akan bertemu dengan almarhum ini hari Rabu kemarin. Ini Kamis, hari Rabu kemarin. Dan hari Senin yang lalu, dia meninggal hari Minggu, Senin itu kami sudah ada agenda siang untuk preskon dan mendatangi Bareskrim Mabes Polri terkait dengan laporan Kate Victoria Lim atau Ibu Fioruci terhadap saudara Hotman Paris Hutapea. Plus
preskon dan mendatangi Mabes Polri itu bersama dengan Bang Andar Situmorang dan Bang Togar Situmorang untuk mereka memfollow up laporan dari Bang Andar 2019 terkait dengan akun milik Hotman Paris Official. Jadi teman-teman, saya ingin almarhum malam hari ini akan ditutup peti, besok akan dikremasi. Saya ingin meninggalnya beliau tercatat sebagai sebuah sejarah bahwa meninggal karena apa? Karena gagal ginjal, bukan karena protes. Yang kedua, saya ingin sahabat saya ini ya bisa dibantu meneruskan perjuangan beliau lewat LQ Indonesia Local. Kira-kira begitu. Mengenai tanggapannya terkait ini kan Denny Sumargo juga sudah menyumbangkan dana tersebut ke NTT dan sebesar 1,7 M gitu. Begini, adapun kaitannya dengan pengalihan dana donasi dari yang sejatinya diperuntukkan buat Agus Salim ternyata dialihkan ke bantuan di NTT. Sebenarnya kalau boleh saya katakan bahwa Bang Riki Sitohang sebelum beliau menyampaikan mengundurkan diri, sayalah orang pertama yang diberitahu Bang Riki untuk menyampaikan kepada publik bahwa beliau mengundurkan diri. Tapi waktu itu saya dapat informasi meninggal almarhum, saya datang, Bang Riki telepon minta dikasih tahu alamat, beliau datang, langsung beliau yang sampaikan. Apa yang jadi pokok masalah? Bang Riki mengatakan ke saya, Adinda, saya mundur. Bang, kenapa Bang mundur? Karena Novi tidak mau dengar nasihat saya. Karena secara hukum yang saya pahami, kata beliau, Adinda, saya ini mantan Karawasidik. Dia yang memeriksa bagaimana proses penyidikan dan lain-lain. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya mengerti hukum. Itu tidak boleh dialihkan. Bagaimana pendapatmu? Kata dia ke saya. Saya jawab, benar Bang. Saya sependapat dengan Abang. Pemahaman hukum yang saya pahami, dana donasi itu diberikan untuk perobatannya Agus. Dikelola oleh yayasan yang dipimpin Novi. Atas dasar apapun tidak boleh dialihkan. Kecuali Agus dengan sukarela, ada surat pernyataan hitam di atas putih di depan semua orang, bahkan ke Mensos, bahwa dia tidak lagi mau menerima dana itu sehingga dia ikhlas. Sepanjang itu belum ada, maka tidak boleh dialihkan. Kenapa? Karena persoalan mereka ini bukan persoalan sah dan tidak sah ini keuangan. Hanya pengelolaannya, begitu masuk Pak Alvin Lim, di cross check, bawa ke Mensos, ternyata ada surat menyurat yang belum sempurna di Yayasan Novi. Begitu juga dengan Agus, ternyata Agus ini diduga tidak menggunakan pada yang sesungguhnya uang ini, sehingga muncul multitafsir yang pada akhirnya muncul kegaduhan. Maka saya menyesalkan sekali kenapa kok dana ini dialihkan ke sana. Karena secara hukum itu miliknya Agus, tapi bukan serta-merta bisa digunakan Agus. Nah, yang siogianya apa? Siogianya Agus lewat pengacaranya, kalau ini ingin cepat selesai, Novi dengan pengacaranya, tapi ini juga sudah mundur. Menurut saya tidak ada pilihan lain. Saya sudah dari awal katakan, Novi harus dengan murah hati menerima keberadaan Agus, memperbaiki administrasi, memaafkan, lalu peruntukkan. Agus mengakui kesalahan. Kalau Anda merasa sudah sulit sekarang keluar dari si pengacara itu, kau punya hak untuk menyampaikan keberatanmu. Saya pingin berobat Pak, saya nggak pingin ribut. Nah, kita nggak usah disuruh-suruh sama si pengacara itu, pejamkan matamu 5 menit. Bagaimana kamu? Mungkin memang kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat orang gitu. Ini pertanyaannya, kalau Anda merasa bahwa klien Anda sudah sekian bulan tidak berobat,
Adakah solusi yang kau berikan? Makanya saya katakan, objek masalah ini adalah Novi dan Agus. Dua ini dulunya baik-baik. Ada serah menyerahkan uang. Hanya saja Novi melihat, loh ini kok dananya digunakan tidak sesuai. Maka di hold. Nah, masuk pengacara, bertengkar, masuk Denny Sumargo. Nah, saya ingatkan adik saya, Denny, Densu, kalaupun kamu katakan akan mengganti uang itu 1,3 miliar kalau seandainya mereka menang di pengadilan, itu akan berbeda posisinya. Uang itu bukan lagi uang donasi, itu uangnya Denny. Ini bukan tukar guling. Nah, saya minta kuasa hukum dari Novi memberi pengertian. Dan satu lagi, ingat, Novi nggak bisa lepas tangan, walaupun dia mengatakan bukan dia ketua yayasan. Ketika dana itu membuka donasi yayasannya, masuk dana donatur, siapa ketua yayasan? Ketua yayasannya adalah Novi. Maka pertanggungjawaban Novi tidak bisa hilang. Kira-kira begitu. Bang, terkait ini kan Novi dan juga Densu juga kelihatannya kalau di media sosial itu kayak saling sindir menyindir gitu, Bang. Diduga katanya ada pecah kongsi juga, Bang. Mungkin saya tidak ngerti ya, apakah itu gimmick atau tidak ya. Apakah itu gimmick atau tidak? Karena menurut saya kalau Densu dengan Novi saling sindir, bingung juga saya. Apa yang mereka bingung membuat jadi saling sindir? Saya curiga. Ini gimmick atau apa? Kan menurut saya nggak berdasar kalau Densu ribut dengan Novi. Harusnya ketika bocor pembicaraan antara Farhad dengan Densu terbongkar, Novi itu harusnya marah besar. Karena menurut saya ada beberapa kalimat yang tidak pas. Tapi mereka katanya sudah dengar, tidak ada masalah. Loh sekarang apa ya yang ingin keluar dari ketua yayasan? Apakah dipaksa si Novi? Kan tidak juga. Jadi kalau menurut saya saling sindir, saya melihat malah tambah runyam masalah ini. Jangan-jangan besok muncul LP baru lagi nih. Novi laporkan Densu, Densu laporkan Novi. Udah. Kalau udah begitu, saya minta Agus, kau pikirkan dirimu. Ini udah kemana-mana nih. Saya ribut dengan Nikita Mirzani urusan Fadel, tapi substansi pokok masalahnya jalan, Pak. Yang inti itu jalan. Ini yang substansi. Yang ini tambahan, tapi sekarang menjadi lebih hebat. Perkara antar pengacara bukan lagi anak ini. Anak ini dibawa-bawa terus. Waduh, sudahlah. Agus, Novi, Densu, Gary, itu yayasannya ya. Kemudian Farhad. Saya berharap Bang Riki bisa mengayomi ini. Nah, saya kaget lagi nih, tadi ada statement, saya nggak tahu benar apa enggak. Farhad bilang bersedia bantu Novi. Bersedia jadi bantu Novi. Saya nggak ngerti bantu ini mau jadi pengacara atau tidak. Saya nggak tahu benar atau tidak kata-kata itu. Tapi kalau itu terjadi, bingung lagi saya. Bang Riki aja udah keluar dari Novi, masa dia mau masuk lagi? Terus ente bagaimana ceritanya ini? Satu pegang Agus, satu pegang Novi. Novi dipegang, uangnya lari ke sana. Aduh, ini nggak benar. Ini nggak benar. Jadi harusnya kalau kita mau membuat satu buruan, kampung kami kalau kita mau memburu rusa, ada jaringnya. Bagaimana cara memancing yang akan kita buru gitu. Ini saya tengok ibarat buruan makin jauh. Makin jauh, makin nggak bisa terkendali, makin nggak dapat. Saya bisa merasakan sakitnya Agus, perih. Tapi saya bisa merasakan Novi juga karena dihujat juga perih. Nah, pertanyaannya, dua orang ini salah pilih orang barangkali, sehingga diubek-ubek kehidupan mereka. Itu intinya. Oke, Bang, mungkin menurut Abang nih yang terakhir dari saya, untuk yang pengalihan donasi itu apakah memang kalau dari pandangan hukum Abang itu apakah malah nambah masalah atau gimana, Bang? Kalau yang mana tuh? Yang dana yang jelas lah, menambah masalah baru. Tidak ada dasar mengalihkan itu. Jadi kalaupun Densu bilang saya ganti 1,5, 1,3 M, bahkan 5 miliar sekalipun tidak akan sama. Ini bukan bicara value. Ini bicara administrasi dan peruntukan serta dana itu seperti apa kemarin datang. Dari donatur ke penerima donasi.
diperuntukkan untuk siapa. Nggak bisa begitu, ini bukan tukar guling dan ini bukan pribadi. Nah, lebih bagus kalau menurut saya, kalau Densu ingin menunjukkan niat baik, udah bantu aja NTT, ini kau beresin gitu. Ini saya nggak ngerti, tadinya Densu berantem sama Parahat, lama-lama baikan. Nah, selama ini pengacara Agus dengan pengacara Novi nggak cocok. Nah, belakangan masing-masing mengundurkan diri. Nah, kemudian Bang Riki gentle, dia orangnya gentle, saya tahu. RD juga ngomong ke saya kok, Raden, RD lo. Nah, kenapa? Karena memang mereka tidak mau juga ada yang mengendalikan. Jadi maksud saya, jangan sampai Novi dikendalikan orang lain, lalu kemudian dia keluar, lalu kemudian kena ribut-ribut, takut dilapor, terjadi keributan antara Densu dan Novi. Nah, kalau itu terjadi, ini sudah 5 tingkat, bukan satu lagi. Ini lapor sana, ini lapor sini, lapor. Akhirnya Novi nanti laporan lagi dengan Densu. Nah, terus uang ini kemana? Nggak tahu. Nanti rakyat NTT juga akan bingung. Poin terakhir, kita ini mau bantu orang susah, ya kan? Terus ada bahasa, nggak akan habis uang itu, nggak ada yang mau nerima. Mana ada orang nggak mau terima duit, Pak? Diterima lah, Pak. Kenapa nggak diterima? Yang menjadi masalah, uang itu jangan disalurkan kalau peruntukannya menurut hukum, menurut saya tidak tepat, karena akan berisiko hukum. Tapi kalau itu mereka mau tempuh, monggo. Bagi saya tetap harus Agus Novi duduk dan kembali ke pokok masalah, patuh dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mensos supaya ini jalan dengan baik. Kira-kira begitu. Oke. Bang, satu. Putus menang atau ditolak. Tapi saya masih melihat representasi donatur itu mencukupi nggak kira-kira di sana. Yang kemudian dasarnya itu apa? Saya nggak paham. Itu mungkin adik saya Pablo Benua yang akan menginterpretasi, mengelaborasi kalimat-kalimat materi gugatan di pengadilan. Tapi kalau menurut saya, yang nerima donasi ribut dengan yang membuka dana donasi. Yayasan penerima dana donasi ribut dengan yang akan menerima. Satu Novi, satu Agus. Yang memberi donasi namanya donatur, ribut juga. Yang memberi sudah nuntut gugat, yang ini penerima dan yang akan menyalurkan juga ribut. Kira-kira ujungnya kemana nih barang ini? Kalau ini terjadi makin runyam. Maka menurut saya tidak ada pilihan lain, udah kalian kembali ke laptop. Menyatu kalian untuk lebih baik. Kira-kira begitu. Oke?